Halo anime lovers, selamat datang di channel NC Namikaze Crack. Hari ini kita akan melanjutkan cerita anime Tensei Shitara Kendesta episode 3. Nah, di awal episode 4 ini sama seperti episode 3 kemarin, yaitu masih membasmi para goblin. Akan tetapi di episode 4 ini Prank terlihat sudah sangat kelelahan karena dia terus bertarung habis-habisan. Dan tentunya Prank tidak menyerah begitu saja. Prank tetap berusaha melawan para goblin itu dengan meneguhkan keyakinannya yang ingin menjadi kuat. Akan tetapi Prank ingin menjadi kuat dengan kekuatan dirinya sendiri, bukan dari kekuatan si Master. Dan pertarungan Prank melawan goblin itu pun terus berlanjut, hingga pada akhirnya Prank selesai membasmi para goblin itu sampai sore hari. Setelah Prank membasmi para sekumpulan goblin, Prank menemukan sarang para goblin itu. Akan tetapi Prank tidak langsung masuk ke dalam sarang goblin, dikarenakan si Master menyarankan lebih baik mengambil kristal sihir terlebih dahulu, lalu kembali ke kota. Di saat Prank dan Master tengah mengumpulkan batu kristal sihir, tiba-tiba para petualang datang memeriksa Prank dan mengatakan bahwa ketua guild ingin berbicara dengan Prank. Namun Prank terlihat ragu. Salah satu petualang itu pun berkata bahwa dia akan mengawasi sarang goblin ini. Jadi Prank sebaiknya cepat kembali ke kota dan melaporkan apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, Prank pun kembali ke kota dan melaporkan kejadian di hutan. Prank mengatakan bahwa dia sudah mengalahkan para goblin itu dan sisanya tinggal membasmi yang ada di sarangnya. Tetapi di saat Prank melaporkan kejadiannya, terlihat Donadron mengotot ingin mengetahui berapa banyak yang Prank kalahkan sebenarnya. Dan Prank pun menjawab dengan bantuan si Master bahwa sekitar 130 goblin sudah ia kalahkan dan sekitar 20 hobo goblin. Ketua guild pun berkata bahwa situasi akan sangat berbahaya, dikarenakan jika sudah ada goblin sebanyak itu, maka kemungkinan besar akan ada goblin stampede. Dan ketua guild pun bergerak untuk mengumpulkan para petualang mulai dari peringkat F ke atas untuk bersiap bertarung melawan goblin. Dan dikarenakan Prank masih dikategorikan sebagai peringkat J, maka Prank pun tidak bisa ikut. Namun ketua guild meminta Prank untuk ikut bertarung, dan ketua guild akan memberikan hak khusus kepada Prank bahwa Prank akan naik peringkat ke peringkat F. Singkat cerita, Prank pun pergi ke tempat Garus, si penimpa besi kerajaan, untuk memperbaiki jirahnya. Saat itu Prank bertanya kepada Garus mengenai dungeon. Dan Garus pun menjelaskannya. Garus berkata bahwa dungeon adalah tempat ujian untuk manusia yang diciptakan oleh dewa bencana. Dan di dalam dungeon ada sebuah inti dungeon yang dimana bila ada makhluk yang mendekat, maka dia akan menjadi master dungeon yang memiliki kecerdasan dan kekuatan yang besar. Setelah lama berbincang, Garus berkata bahwa sarung pedang untuk si Master akan segera diselesaikan olehnya sebelum pembasmian para goblin itu dimulai. Dan singkat cerita, Prank pun kembali ke penginapan untuk beristirahat. Dan tiba-tiba Prank mengajak Master untuk pergi mandi. Dan tentunya si Master menolak karena dahulu si Master adalah seorang laki-laki. Dan akhirnya si Master pun mengikuti permintaan Prank. Di saat Prank tengah membersihkan si Master, tiba-tiba Nel datang dan memarahi Prank. Singkat cerita, setelah Prank selesai mandi dan Prank pun mengobrol dengan Nel. Dan Nel berkata bahwa jangan membawa senjata ke pemandian karena bisa menyebabkan kesalahpahaman.
Selain itu, Nel juga berkata bahwa para kesatria di kerajaan tidak akan membantu para petualang untuk pergi ke dungeon. Dikarenakan wakil pemimpin para kesatria yaitu August sangat membenci para petualang. Dan tiba-tiba Frank bertanya tentang Dewa Bencana. Daniel pun menjelaskan bahwa dahulu kala ada 10 pilar dewa yang menciptakan dunia yang ditinggalinya sekarang. Dan salah satunya adalah Dewa Bencana. Di antara 10 pilar dewa yang tersisa, yaitu hanyalah Dewa Kekacauan. Daniel berkata bahwa Dewa Kekacauan menyebarkan sebuah bencana ke seluruh dunia agar manusia dapat berkembang demi masa depan yang cerah. Dan dungeon yang akan ditaklukkan Frank adalah salah satu yang diciptakan oleh Dewa Kekacauan itu. Singkat cerita, Frank dan Master pergi ke tempat Garus untuk mengambil sarung untuk si Master. Setelah itu pun, Frank pergi untuk menemui para petualang yang ada di hutan. Setelah sampai di dungeon bersama para petualang, tiba-tiba Donadron menjelaskan rencana penaklukan dungeon itu. Namun tiba-tiba segerombolan goblin keluar dari dungeon dan menyerang para petualang, yang akhirnya para petualang banyak yang tumbang sebelum memulai pertempuran. Namun Frank dengan berani pergi untuk menerobos garda depan agar Frank bisa masuk ke dungeon dengan cepat. Ya, tentunya tidak semudah yang dibayangkan. Frank harus bertarung melawan goblin itu agar dapat masuk ke dungeon. Dan pertarungan Frank pun dimulai. Di tengah pertarungan Frank, para petualang terkejut dengan ilmu berpedang Frank hingga sihir tingkat tinggi yang dikeluarkan Frank. Singkat cerita, setelah Frank membukakan jalan menuju dungeon, Frank menguatkan tekadnya dan pergi masuk seorang diri. Oke anime lovers, untuk episode 4 ini ceritanya berakhir di sini. Ya, kelanjutannya gimana ya? Gue sendiri jadi penasaran sih. Jadi buat kalian yang sama seperti gue yang masih penasaran akan kelanjutannya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan episode selanjutnya. Salam dari gue Nami KJ, sampai jumpa.